Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Jimmy Dimas Wahyu. Baik, Mas Jimmy, kita akan lanjutkan kembali. Begitu beberapa informasi yang sempat tertunda adalah saham-saham yang Anda rekomendasikan. Kita tahu indeks harga saham gabungan seperti yang sudah Anda sampaikan, analisiskan bahwa juga memang masih akan bertahan di zona positif pada sesi pertama perdagangan hari ini. Lantas, kira-kira emiten apa saja ataupun saham-saham apa saja yang menarik untuk menjadi bagian dari portofolio investor maupun traders pada hari ini? Silakan. Oke, jadi saya lanjutkan ya, karena rekomendasi saham kalau misalnya untuk hari ini, jadi saya ada 4 saham yang saya melihat relatif cukup potensial ya. Namun jangan lupa ya, pada kesempatan ini saya juga mengingatkan kembali bahwa ini sifatnya lebih kepada teknikal ya. Jadi tentu ketika saya menyampaikan ini, saya harap nanti juga ada plan-plan yang perlu diperhatikan agar sekali lagi kita selalu mempertimbangkan dari sisi manajemen risikonya. Nah, pada kesempatan hari ini saya melihat ada 4 saham yang cukup potensial menurut saya untuk mengalami kenaikan. Ya, yaitu adalah S Hardware, Bank BRI, kemudian saham BES dan SCMA. 4 saham ini yang sekali lagi menurut saya ada potensi untuk hari ini. Baik, kita ulas satu persatu. Misalnya S Hardware yang hari ini justru mengalami tekanan minus 0,31% di level 1.590. Menjadi posisi yang tepat begitu kita mengambil posisi beli atau entry level atau bagaimana, Mas Jimmy? Baik, jadi kalau saya melihat ya, meskipun di sesi pertama ini mengalami penurunan, namun biasanya style dari saham S Hardware ini lebih cenderung pada sesi kedua biasanya baru mulai ada semacam lonjakan seperti itu ya. Nah, sekali lagi yang saya sampaikan 4 saham ini saya melihat dari sisi teknikal. Nah, kalau kita bicara dari sisi belinya, ya kalau dari sisi beli saya pikir 1.570 sampai dengan 1.590 bisa menjadi area beli kita. Ya, dari 1.570 sampai dengan 1.590. Bisa juga kita bisa beli bertahap terlebih dahulu. Nah, tolong perhatikan untuk S Hardware relatif sahamnya mungkin likuiditasnya relatif menengah seperti itu ya, tidak sangat likuid, tetapi juga dibilang likuid sekali juga tidak, jadi in the middle. Ya, jadi mohon perhatikan untuk itu. Potensi upside-nya berapa ini kira-kira untuk S Hardware? Untuk upside-nya saya melihat untuk S Hardware dengan target bisa menuju ke level 1.680 sampai dengan 1.700. Jadi ada potensial upside antara 5 sampai dengan 6%. Ya. Nah, kemudian untuk level stop loss-nya sendiri, saya menyarankan ada di level 1.520. Itu dia 15-20 batasan risiko yang harus dicermati untuk masuk di S Hardware ya, dengan posisi beli 15.70 sampai dengan 15.90. Kita ke sektor perbankan, tadi Bang Berry sudah kita analisis begitu ya, rekomendasinya juga bagaimana support resisten ataupun entry levelnya, karena ini lebih kepada investasi jangka panjang atau short term trading saja kalau kita bicara hari ini. Kebetulan kan saya sama Mas Pras diminta untuk hari ini ya, jadi saya akan mengutarakan dari sisi jangka pendek seperti itu hari ini. Baik. Ya. Nah, kalau untuk BRI sendiri dengan posisi sekarang ya, BRI sudah mengalami kenaikan 40 poin dari sejak awal kita diskusikan di sesi yang pertama tadi. Ya, sebetulnya memberikan risiko yang relatif kecil. Jadi di harga saat ini ya, BRI ya, which is sekarang di posisi harga 3.130 sampai dengan 3.140, ya sebetulnya kita bisa melakukan pembelian ya. Range beli saya yaitu adalah 3.100 sampai dengan 3.140 ini. Seperti itu. Sedangkan untuk level stop loss-nya ya berada di level 3.080, sehingga resikonya memang relatif kecil. Jadi bagus sekali menurut saya untuk kita melakukan spekulasi untuk di saham BRI secara sekali lagi jangka pendek seperti itu. Upside-nya untuk Bang Berry? Untuk upside-nya saya melihat peluang untuk bila semua berjalan dengan baik ya, baik maksudnya dari sisi market ya. Yang terdekat yaitu adalah berada di level 3.280 sampai dengan 3.300. Jadi ada potensi upside kurang lebih sekitar 5%. Baik, 5% itu sudah cukup menarik. Dengan S Hardware juga tidak jauh berbeda, 5 sampai dengan 6% gain yang bisa didapatkan untuk short term trading di S Hardware dan juga Bank BRI, begitu ya Mas Jimmy ya. Berikutnya ada Bekasi Fajar, ini cukup variatif sekali yang Anda rekomendasikan, bagaimana BES? Yang ketiga untuk Bekasi Fajar ya.
Nah, untuk Bekasi Fajar ini ada menurut saya termasuk salah satu saham yang relatif menarik karena di saat IHSG beberapa kali mengalami koreksi atau penurunan, justru saham ini masih menunjukkan tren penguatannya dengan sangat baik seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalnya saya bicara dua saham sebelumnya ya, S Hardware itu juga masih menunjukkan tren penguatan yang cukup baik. BRI sedang mengalami penurunan trennya, namun mulai berbalik arah saya melihat reversal. Nah, BES ini salah satu yang masih tetap mempertahankan uptrendnya. Nah, oleh sebab itu untuk BES ya dengan posisi saat ini di harga 184, 183 ya kita bisa melakukan pembelian mulai dari harga 178 sampai dengan harga 182. Ya. Kemudian untuk resikonya berada di 172 untuk level stop loss-nya. Sedangkan untuk targetnya tidak tertutup kemungkinan untuk BES ini bisa kembali menuju level psikologis 200 yang pernah tercapai dan sehingga bisa memberikan potensial upside atau gain sekitar 8 sampai dengan 10%. Baik, itu dia untuk BES. Dan entry level 178, 182 dengan peluang cuan yang bisa didapatkan level 200 yang menjadi level psikologisnya dari Bekasi Fajar, ya Mas Jimmy ya. Dengan posisi masih trend ya sebenarnya kalau kita cermati dari pergerakan BES ini. Oke. Ya, masih mengalami kenaikan. Baik, terakhir tadi Anda sebutkan dari sektor media SCMA ya? Betul sekali. Oke, seberapa menarik ini SCMA bisa menjadi bagian dari portofolio investor? Oke. Nah, untuk SCMA sendiri, ya saya melihat meskipun beberapa hari terakhir menunjukkan sideways ya, jadi relatif pergerakannya relatif stabil seperti itu. Namun saya melihat sudah mulai ada tanda-tanda untuk melanjutkan uptrendnya kembali. Oke. Ya, nah, level di sini yang saya sarankan ya pada posisi detik ini, jadi SCMA di harga 1.205, 1.210, ya. Nah, kita bisa melakukan range beli antara 1.180 kalau misalnya ada peluang untuk diberikan penurunan lagi, ya di 1.180 sampai dengan di no price 1.205 seperti itu. Nah, kemudian untuk peluang dari SMA untuk mengalami kenaikan potensial upside-nya ada kecenderungan di harga 1.280 sampai dengan 1.300. Jadi ada potensial upside kurang lebih sekitar 7%. Ya, dan untuk resiko manajemennya bisa dibatasi di harga 1.150. Baik, 1.150. Baik. Kalau kita cermati dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang juga fluktuatif begitu. Berarti kita memang harus sangat ketatkah mencermati dari beberapa saham yang Anda rekomendasikan, S Hardware, kemudian Bank BRI, ada juga Bekasi Fajar dan SCMA ini, Mas Jimmy. Betul, secara jangka pendek iya. Karena ketika kita bicara hari ini jangka pendek ya, berarti boleh saya katakan saya akan lebih menggunakan pendekatan teknikal seperti itu, sehingga kalau misalnya IHSG-nya bergerak secara anomali seperti kemarin misalnya ya, maka kita perlu tetap menjaga manajemen risiko kita. Baik, itu dia hal yang menarik untuk dicermati bagi masyarakat investor untuk short term trading saja. Ada S Hardware, Bank BRI, BES dan juga SMA, sehingga ini diharapkan juga bisa memberikan cuan tentunya bagi masyarakat investor di tanah air 5-6% sampai dengan 8-10%. Begitu untuk BES, kemudian Bank BRI juga tidak jauh berbeda, SMA 7%-an, itu dia cuan yang bisa didapatkan. Mas Jimmy, terima kasih banyak, ini sayang sekali waktu terbatas atas waktu yang sudah Anda berikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas Jimmy. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Jimmy Dimas Wahyu. Beliau adalah praktisi pasar modal yang juga dekan dari Fakultas Bisnis Kalbis Institute. Dan di segmen berikutnya kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya.